Apakah KDMP benar-benar bisa membuat ekonomi masyarakat desa semakin kuat? Ini part 2. Dari mana uang KDMP? Kalau Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP akan menjalankan berbagai usaha di desa, muncul satu pertanyaan penting. Dari mana modalnya? Ternyata pemerintah memang menyiapkan dukungan pembiayaan. Kementerian Keuangan mencatat pada 2026 pemerintah menempatkan dana sekitar 83 triliun rupiah di bank-bank himbara untuk mendukung penyediaan pembiayaan bagi koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Tapi perlu diluruskan, 83 triliun ini bukan uang yang dibagi-bagi begitu saja kepada setiap koperasi. Dana tersebut ditempatkan di perbankan untuk menjadi sumber likuiditas pembiayaan. Artinya, KDMP yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh pinjaman melalui bank. Dalam skema yang diatur pemerintah, pembiayaan dapat mencapai maksimal 3 miliar per unit KDMP dengan tingkat bunga atau margin yang ditetapkan 6% per tahun dan tenor sampai 72 bulan. Tujuannya tentu bukan sekedar membuat koperasi berdiri. Koperasi diharapkan bisa menjalankan usaha seperti penyediaan sembako, pupuk, logistik, layanan kesehatan, hingga usaha lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Kalau dikelola dengan baik, modal ini bisa menjadi penggerak ekonomi lokal. Petani punya akses pasar, pelaku UMKM punya tempat untuk berkembang, masyarakat mendapatkan kebutuhan dengan rantai distribusi yang lebih pendek. Tapi disinilah tantangannya. Pinjaman tetap pinjaman, ada kewajiban yang harus dibayar kembali. Karena itu, pertanyaan berikutnya bukan hanya berapa besar modal yang diberikan, tetapi juga apakah KDMP mampu mengelola modal tersebut secara profesional dan menghasilkan keuntungan? Karena kalau modal besar tetapi usaha tidak berjalan, pengelolaan lemah, dan kemampuan membayar rendah, maka program yang seharusnya memperkuat ekonomi desa justru bisa menimbulkan persoalan baru. Jadi, apakah KDMP benar-benar bisa memperkuat ekonomi masyarakat desa? Jawabannya akan sangat bergantung pada bagaimana koperasi ini dikelola di lapangan secara profesional. Untuk resiko dan tantangan KDMP kita bahas di part 3. Saksikan terus dan jangan lupa follow dan komen. Terima kasih.